Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Salawatullahi al-barri rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Sebelum kita memulai mengaji kitab Sulamut Taufik, mari kita bersihkan hati kita dari niat-niat yang tidak tulus. Mari kita hadirkan niat ikhlas, yaitu kita melakukan perbuatan amal yang baik semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah faslan yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib bagi seluruh mukallaf masuk ke dalam agama Islam. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang baligh, berakal dan telah sampai kepadanya pokok ajaran agama Islam. Ciri-ciri baligh ada 3. Yang pertama adalah mengeluarkan sperma. Yang kedua, sampai umur 15 tahun dengan sempurna dan hitungannya adalah hitungan hijriah. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan darah haid ketika seorang wanita yang telah berumur 9 tahun kurang lebih 16 hari 16 malam. Jika seseorang anak kecil yang terjadi salah satu dua bagi nisbatnya laki-laki, yaitu mengeluarkan sperma atau telah mencapai umur 15 tahun dengan sempurna, maka dihukumi baligh. Dan bagi nisbatnya wanita, jika terjadi salah satu dari 3 perkara tadi, maka wanita tersebut dihukumi baligh. Misal ada seorang laki-laki yang berumur 13 tahun, kemudian dia mengeluarkan sperma, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dihukumi baligh. Atau seorang laki-laki yang telah berumur 15 tahun sempurna hitungan hijriah, walaupun toh dia belum mengeluarkan sperma, maka dihukumi laki-laki tersebut telah baligh. Nisbatnya seorang wanita jika berumur 9 tahun kemudian dia mengeluarkan darah, maka darahnya dihukumi darah haid, maka wanita ini dihukumi baligh. Atau sudah berumur 15 tahun belum mengeluarkan darah haid, tapi karena telah berumur 15 tahun sehingga wanita tersebut dihukumi baligh. Atau berumur 13 tahun kemudian belum mengeluarkan darah haid, tapi dia sudah mengeluarkan mani, maka dihukumi baligh. Ketika seseorang itu sudah memenuhi syarat hukum mukallaf, baligh, berakal dan telah sampai kepadanya pokok ajaran agama Islam, walaupun toh lewat azan dan dia paham maknanya, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah masuk ke dalam agama Islam jika mukallafnya adalah kafir. Sebab mukallaf itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Jika mukallafnya kafir, maka dia wajib seketika itu tanpa ditunda-tunda harus masuk ke dalam agama Islam. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, qala Allah ta'ala innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Islam adalah agama seluruh para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummatuhum syatta. Maknanya, para nabi itu ibarat saudara satu bapak lain ibu. Agama mereka satu, yaitu Islam, dan ibu-ibu mereka, yakni syariat mereka, berbeda-beda.
Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya membawa agama satu, yaitu agama Islam. Tidak ada satupun dari para nabi yang membawa selain agama Islam. Mereka semua mengajak umatnya untuk menyembah Allah Ta'ala dan mengimani Rasul masing-masing. Adapun yang berbeda dari para nabi adalah dalam segi syariatnya. Syariat mereka berbeda-beda. Seperti pada syariatnya Nabi Adam alaihissalam, saudara dengan saudara boleh menikah, dengan catatan saudara yang pertama dan yang kedua. Dan setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Syekh alaihissalam, kemudian syariatnya sudah diganti. Yang asalnya diperbolehkan saudara dengan saudara boleh menikah, kemudian diharamkan saudara dengan saudara menikah sampai syariatnya Nabi Muhammad. Dan dulu sholat harus di masjid, ya, terus kemudian syariatnya Nabi Muhammad tidak disyaratkan sholat di dalam masjid. Yang terpenting adalah tempatnya suci. Namun ada keutamaan sholat yang di dalam masjid. Dulu harus berwudu, tidak ada tayamum. Kemudian syariatnya Nabi Muhammad, kalau seandainya seseorang tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air, maka boleh diganti dengan tayamum. Inilah menunjukkan bahwa syariat mereka berbeda-beda, tetapi dalam ajaran mereka, dalam pokoknya mereka sama, yaitu mengajak semuanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah rahmat dan nikmat terbesar bagi manusia. Karena orang yang mati dalam keadaan muslim maka dia masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Artinya, seseorang yang mati kemudian dia membawa keimanan dengan benar, beriman kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan adanya tidak serupa dengan makhluknya, beriman kepada Muhammad bin Abdullah al-Arabi al-Qurashi adalah hamba Allah dan utusan Allah, beriman apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia maka yakni orang tersebut mati dalam membawa keimanan, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan video untuk setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.